Oke, kita mulai tentang materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita mulai tentang materi hospital communication atau special condition, pasien yang marah, komplain, dan rewel, gitu ya. Nah, bagaimana ini semua cara mengatasinya, itu yang terpenting. Kalau kondisi khusus, kondisi yang membutuhkan perlakuan lebih dari yang lainnya, misalnya disabilitas, gangguan jiwa, tingkatan umur, pasien sakit, mengalami perpisahan dengan salah satu anggota keluarga, pekerjaan, PHK, pencalonan, gagal, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kondisi khusus ini maksudnya adalah pasien-pasien itu membutuhkan suatu terapi yang tidak biasanya, ya. Ini jadi kamu harus mengandalkan cara berkomunikasi kamu bagaimana menghadapi pasien-pasien tersebut, ya. Di samping kalian harus belajar cara berkomunikasinya, ini juga menuntut kalian untuk memperbanyak jam terbang sehingga dengan jam terbang yang banyak, yang padat, kalian bisa melakukan hal tersebut. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan sekitar kalian. Ya, dimulai dari lingkungan sekitar kalian sendiri. Di lingkungan kalian sendiri itu banyak orang dengan berbagai karakter. Nah, itu kamu coba. Nah, kalau ngomong dengan orang yang seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau dengan ini, seharusnya seperti ini. Dan tolong dikontrol emosimu. Ya, misalkan kamu ngajak ngomong dengan orang, terus orang itu marah-marah, kamu ikut marah-marah. Kamu ngobrol sama orang yang dengan ODGJ atau gangguan kejiwaan, dia marah-marah, kamu ikut marah-marah ya. Yang ODGJ siapa terusan? Kamu apa dia gitu. Dan akhirnya bingung juga ya karena pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu ini mempunyai karakter atau emosi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang stabil, ada yang labil gitu ya. Apalagi pasien ini sakitnya terus-menerus. Sakitnya terus-menerus, merasa frustasi, itu biasanya bawaannya adalah marah-marah melulu. Gitu ya. Jadi kemarahan dia itu bukan karena benci kamu sebenarnya. Cuman kamu sebagai pelampiasan aja. Sebenarnya bukan benci kamu. Nah, kamu harus bisa meredam kemarahan dia dengan senyuman kamu yang paling indah, cara berkomunikasi kamu gitu ya. Kalau tingkatan umur itu biasanya ada anak-anak, remaja, dewasa. Ketika kamu berbicara dengan seumuran anak-anak, ya tingkah lakumu harus menyesuaikan seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Jadi kamu akan membuat suatu komunikasi obrolan yang disukai anak-anak. Ya, yang tentunya kamu menurunkan umur kamu. Ya, kamu menurunkan umur kamu seolah-olah kamu seumuran dengan dia. Nah, kamu bertingkah laku yang sangat konyol di depan dia. Jangan malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Kalau berbicara dengan anak-anak kecil, kamu bisa beradaptasi dengan mereka, si anak-anak kecil itu. Orang lain itu melihat itu bukan kekonyolan, tetapi akan berpikir lain. Oh, anak itu pandai ya ngomong sama anak kecil. Karena tidak semua orang itu bisa ngomong dengan anak kecil. Gitu loh ya. Kalau kamu pandai menjadi si anak tersebut, kamu menurunkan umur kamu sendiri cara bicaramu. Itu baru bagus gitu ya. Kalau bertemu dengan orang dewasa, kamu agak seperti dewasa juga. Kalau bertemu dengan orang-orang lansia, kamu menghormati beliau,
dan berbicara, kamu dewasa, kalau bercandanya juga bercanda dewasa, gitu ya. Jadi disesuaikan saja, gitu. Kalau pada orang-orang yang di PHK itu biasanya adalah kebanyakan frustasi ya, frustasi dan lain sebagainya. Maka cara berbicaranya seperti yang saya terangkan kemarin, kamu juga harus merasa, kamu ini juga harus merasa seperti dia gitu loh. Masuk di dalam kehidupan dia. Kalau kamu yang kena PHK seperti apa gitu. Jadi saya juga ikut berduka atas kesedihan yang Bapak alami selama ini. Bapak kehilangan pekerjaan. Saya merasa apa yang dirasakan Bapak itu saya merasakan, sangat merasakan sekali Bapak. Saya kalau seperti itu juga akan sangat sedih seperti Bapak. Tetapi, nah gitu cara ngomongnya ya. Jadi kamu beradaptasi dengan lingkungan. Itu namanya ya. Tuh. Dia mengatakan ini ya, ada kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Ada verbal, ada vokal. Kalau vokal itu nada ya. Berarti suara kita bisa turunkan, kita bisa naikkan karena naiknya suara kita memberi tekanan. Ya, turunnya suara kita ini biasanya untuk mempengaruhi ya. Pesan yang kita kirimkan 70%, tetapi kalau diiringi dengan vokal, diiringi dengan visual, bahasa tubuh kita. Ya, bahasa tubuh itu sangat penting, itu komunikasi nonverbal. Tetapi sangat amat penting sekali dalam komunikasi. Kenapa seperti itu? Orang itu melihat itu biasanya tingkah lakunya dulu. Baru cara berbicaranya itu yang. Nah, pelayanan medis di rumah sakit sifatnya multidisiplin. Disebut multidisiplin banyak ya di rumah sakit itu. Ada perawat, ada bidan, ada ahli gizi, ahli fisioterapi, dokter, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kondisi psikologis pasien labil, keterbatasan daya tahan emosi perawat terbatas. Ini. Makanya saya sebutkan dari awal bahwa kalian itu sebagai pelayan publik, mau nggak mau. Kalau kamu itu harus menjaga senyummu. Itulah ya. Walaupun kamu kenyataannya di luar sana, kamu habis putus dengan pacar atau habis berkelahi dengan pacar. Tetapi ketika kamu berada di tempat pekerjaan, ya kamu harus menyesuaikan karena itu adalah pelayanan publik. Di mana pelayanan publik itu tidak mau tahu urusan kamu apa. Yang penting kalau kamu melayani saya, kamu harus bisa tersenyum dan melayani dengan sopan santun yang baik. Itu namanya pelayan publik. Nah, itu tuntutan bagi perawat ya. Arti penyakit dalam kehidupan dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyebabkan kecemasan, kemarahan, rasa frustasi, ya. Disease ditafsirkan sebagai hukuman, merupakan kebutuhan yang tidak dicari, ya, unsought product. Ini kalau seseorang itu terkena penyakit. Seseorang yang sakit terus-menerus, tidak kunjung sembuh, pasti emosinya itu labil, ya. Jadi emosi yang sulit ditebak. Nah ini kebanyakan dia bawaannya itu ingin marah melulu, itu sudah wajar. Ya. Pasien di rumah sakit, pasien yang baru masuk, ada juga
pasien inap, menangis, takut, disorientasi, pasien sedih, depresi, pasien yang mengganggu, pasien yang mau pulang, pasien yang sulit wataknya sebelum operasi. Pasiennya sebelum operasi ini misalnya kan dibawa inginnya ditenangkan ya dan disupport gitu loh. Jadi kamu harus tahu kondisinya, ini pasiennya mau operasi apa setelah operasi gitu. Karena tingkat stresnya berbeda. Ya. Orang yang mau operasi itu tingkat stresornya itu lebih tinggi daripada orang yang setelah operasi gitu. Kenapa? Begitu mau menghadapi operasi itu pikirannya sudah aneh-aneh ya. Nanti kalau operasinya seperti ini gimana? Kalau nanti kalau operasinya gagal bagaimana? Dan lain sebagainya. Ini yang membuat pasien lebih stres sebelum operasi daripada setelah operasi. Nah, disinilah peran perawat ya sebagai komunikator harus pandai menenangkan dan memberikan support kepada pasien. Ini ada kadar penerimaan yang kemarin ya, ENCODE, pengiriman berita penerimaan DECODE. Jadi ada pengalaman yang lampau, fakta, pengetahuan, kepercayaan, sikap mental, peran sosial, nilai, bahasa, daya ingat, dan lain sebagainya. Ini kadar penerimaan ya. Jadi kalau pengalaman yang lampau, itu yang pertama ada pengalaman lampau, yang kedua maksudnya adalah ketika kita menyampaikan pasien menyampaikan pengalaman lampau, setidaknya kamu juga mengekspresikannya ke pengalaman lampau. Gitu loh maksudnya gitu. Kan ada ENCODE, ada DECODE. Ya, ingat itu. Jadi menyesuaikan apa yang mau kita obrolkan. Jangan sampai kalau pasien itu ngomongnya tentang A, kamu ngomong tentang B. Nah ini kan nggak sesuai gitu. Jadi kata penerimaannya akan menjadi kacau. Kiat berkomunikasi, ada yang berhenti berbicara. Ketika ada orang berbicara, ya kamu berhenti dulu. Memberi kesempatan dia berbicara. Jadi kamu menjadi pendengar. Gitu ya. Ciptakan suasana tentram bagi pembicara, tunjukkan minat untuk mendengarkan dengan kata-kata yang kemarin ya. Iya. Ya, itu ya. Jauhkan gangguan, empati pada pembicara, sabar, tahan emosi, menerima argumen maupun kritik dengan tenang. Ya, itu penting. Jadi kalau ada lawan bicara kita marah-marah, kita tenang aja dulu. Karena kalau kita tenang, kita bisa berpikir yang lebih baik. Tetapi kalau kita ikut marah, pikiran kita jadi buntu. Ajukan pertanyaan, tidak memotong pembicaraan. Itu ya. Dan ditambah lagi satu ya, yaitu HP. Ya, ini yang kacau. Kadang lawan bicara kita bicara ngebu-ngebu, terus kita main HP. Jadi lawan bicara kita akan marah-marah, gitu. Nggak dengarkan, main HP sendiri, gitu. Makanya kalau ada tamu, ada pasien, HP-nya ditaruh dulu. Ya. Jangan sampai ketergantungan HP. Nanti merasa lawan bicara kita itu tidak dianggap, gitu loh ya. Ini nanti fatal. 12 kaidah pembina hubungan baik. Berusaha menyenangkan orang lain, melatih diri untuk tersenyum. Ini perlu yang saya ceritakan tadi ya. Membutuhkan jam terbang tadi ya. Nah, ini. Makanya sering berbicara sama orang di sekitar kalian, amati dia tipenya seperti apa, dan cara berbicara kamu harus lebih baik daripada sekarang, gitu ya. Perlakukanlah rekan-rekan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jangan lupa ucapkan terima kasih, jadilah pendengar yang baik. Hindari pertengkaran, berbicara sopan, terutama lewat telepon. Biasakan tepat waktu.
Simpanlah persoalan diri sendiri, selalu menepati janji, berhati-hati dalam menanggapi keluhan orang lain, bergembiralah. Ini. Terus posisi. Di samping ini semua, yang nonverbal kamu juga harus mengikutinya ya. Jadi posisi duduk kamu seperti apa, posisi berdiri kamu seperti apa yang bagus. Itu harus dilatih juga agar kamu kelihatan elegan tetapi menyenangkan. Gitu ya. Elegan tapi menyenangkan. Karena apa? Kemarin sudah saya tanyakan, sudah saya katakan bahwa kalian semua itu harus satu tingkat berada di atas pasien. Ingat itu ya. Satu tingkat di atas pasien. Satu tingkat itu tentang apa? Ya pakaian kamu, cara bicara kamu, ya, elegan kamu. Sehingga kamu di hadapan pasien itu mempunyai karismatik tersendiri. Sehingga pasien itu merasa tentram kalau di dekat kamu. Inilah orang yang mengayomiku. Gitu ya. Inilah orang yang akan memberi saya petunjuk dalam kehidupan kesehatan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya komunikasi satu arah efisien dalam organisasi. Dalam hal atasan memberikan instruksi yang harus dijalankan oleh bawahan sesuai kehendak atasan tersebut. Komunikasi dua arah dapat digunakan untuk keberhasilan mencapai tugas yang lebih kompleks. Kedua jenis komunikasi tersebut akan efektif bila digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pasien dalam kondisi khusus atau tertentu akan mengalami perubahan emosi, sehingga tenaga kesehatan harus dapat menjaga emosi tetap sebagai pemberi pelayanan. Itu ya, itu kesimpulannya. Sekarang kita menginjak kepada komunikasi terapeutik pada pasien yang marah, komplain, dan rewel. Tuh. Marah itu sebagai suatu emosi yang mempunyai ciri aktivitas sistem saraf simpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat disebabkan adanya kesalahan. Ini ya. Komplain adalah bentuk ekspresi negatif yang dihasilkan dari ketidaksesuaian antara kenyataan dan keinginan pasien. Rewel adalah tindakan atau ekspresi saat mereka ingin menyampaikan apa yang mereka inginkan dengan menyampaikan dengan banyak bicara atau dengan sering dan terkadang mengganggu orang lain. Itu rewel, ya. Nah, bagaimanapun juga ketika emosi kita itu terganggu, yang terjadi di dalam tubuh kita adalah pelepasan hormon adrenalin dan steroid. Nah, akhirnya diikutin dengan pompa jantung yang cepat. Gitu ya. Tuh, kalau kita marah. Tetapi kalau kita bisa tenang, ya, bisa tenang, bisa berpikir jernih, yang terjadi di dalam tubuh kita adalah pelepasan hormon serotonin. Nah, inilah kebaikannya. Kalau hormon serotonin dilepas, kita itu bisa hidup dengan sangat tenang sekali, gitu ya. Dan ketiga masalah ini, marah, komplain, rewel, itu sudah sering sekali di rumah sakit, karena rumah sakit adalah pelayan publik, entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas, klinik. Sering sekali kita jumpai hal seperti ini, ketiga-tiganya ini. Nah, kita adalah pelayan publik yang melayani berbagai karakter manusia. Gitu ya. Penyebab pasien dapat seperti itu. Ada beberapa penyebab, yaitu faktor fisik. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Kalian nanti pada suatu saat akan menjadi istri. Ya, terus suami kamu bekerja berlebihan,
pulang-pulang tiba-tiba marah. Nah, hal seperti itu biasanya di luar akal sehat dia, di luar kesadaran dia. Yang perlu kamu lakukan adalah tersenyum dan melayaninya. Nanti dia akan malu sendiri. Kenapa aku tadi marah? Kenapa aku tadi marah? Istri saya baiknya seperti ini, kok aku marah-marah? Ya akan merasa salah sendiri nanti. Gitu ya. Adanya zat-zat tertentu yang menyebabkan marah, seperti kurangnya zat asam di otak, ya, hormon kelamin, seperti pada waktu wanita menstruasi, ya, umur. Nah, ini kalau hormon kelamin keluar, ya, tapi nanti pasti diimbangi oleh dua hormon yang sangat ekstrim, yaitu steroid dan adrenalin. Faktor psikis, rendah hati, sombong, egoistis, ini karakter ya. Ini karakter. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang mempunyai karakter seperti ini, ingat karakter itu sulit dirubah. Tetapi kita harus bisa mengadaptasi atau kita bisa mengimbangi karakter dia. Ya, setidaknya mengimbangi atau menurunkan. Tergantung orang yang kita hadapi gitu ya. Kalau ada karakter di hadapan kita, karakternya adalah orang yang ngomongnya tinggi banget. Tinggi-tinggi terus ngomongnya. Nah, berarti ya sudah kita di bawahnya aja gitu. Itu lebih aman. Ya. Ya. Tetapi pada titik-titik tertentu yang sangat krusial, kita juga harus dapat berada di atas dia agar dia tahu apa yang kita rasakan. Gitu ya. Tingkat pengetahuan atau pendidikan. Sikap dan cara menghadapi didengarkan, ya, berusaha sependapat dengan pasien. Kita dengarkan keluhan kesah mereka, ya, dengan perhatian yang sangat sehingga mereka merasa diperhatikan. Untuk apa sih? Biarkan pasien melepas kemarahannya. Cari fakta inti permasalahan. Jangan lupa bahwa pada tahap ini berurusan dengan perasaan dan emosi, bukan sesuatu rasional. Emosi selalu menutupi maksud pasien yang sesungguhnya. Itu ya. Setiap seseorang yang ingin menyembunyikan sesuatu, itu biasanya kalau sesuatu itu kita dedes, dia akan menjadi marah. Ya, maka kita dengarkan dulu. Mendengarkan dengan empati, bayangkan kita berada dalam posisi pasien yang lelah, gelisah, sakit, khawatir akan penyakitnya. Ulangi setiap fakta yang dikemukakan pasien sebagai tindakan kita benar-benar mendengarkan mereka. Gitu ya. Oh gitu ya Pak ya. Terus gimana Pak? Yang tadi itu. Nah itu ya. Itu seperti itu memastikan bahwa kita itu mendengarkan dia gitu. Berusaha sependapat dengan pasien, bukan berarti kita selalu membenarkan pasien, namun sebagai salah satu teknik meredakan kemarahannya pasien, kita mencari poin-poin dalam pernyataan pasien yang bisa kita setujui. Oke, maaf tulisannya banyak yang salah ketik. Gitu ya, banyak yang kita setujui.
Itu kalau berusaha sependapat dengan pasien. Kelanjutannya ada tahap tenang dan kuasai diri. Ini penting. Tidak semua orang itu bisa ini ya. Tidak semua orang bisa menghadapi dengan tenang dan bisa menguasai dirinya dia sendiri. Terkadang kalau lawan bicara kita emosi, kita akan menjadi lebih besar emosinya. Kadang seperti itu. Nah, ini kan membutuhkan suatu latihan. Makanya tadi saya bilang membutuhkan jam terbang yang besar. Kalau kalian berada di lingkungan kalian, dengan keluarga kalian, dengan tetangga kalian, lakukan hal seperti ini agar jam terbang kalian teruji. Nantinya ke pasien akan lebih bagus kembali, gitu ya. Karena di ketenangan ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih rasional, ya. Dan berhati-hati dengan nada suara, harus tetap rendah, positif dan menenangkan. Gitu ya. Jadi jangan terlalu tinggi terus cepat gitu. Atau terlalu pelan hingga tidak bisa didengarkan oleh pasien. Itu nada ya. Nada ini juga mempengaruhi. Dia tadi kan ada 3 komponen ya. Ada cara berbicara kita, verbal kita bagaimana, terus juga nada bicara kita seperti apa, terus ditambah lagi yang terakhir adalah bahasa tubuh kita seperti apa, itu nonverbalnya. Itu. Jadi 3 komponen ini yang bisa kamu praktekkan di lingkungan sekitar kalian sendiri gitu ya. Cara perawat menangani pasien dengan keluhan yang benar. Tatap mata pasien dan dengarkan dengan baik. Tatap mata sangat penting agar apa? Agar pasien merasa diperhatikan selama bicara. Tetapi tatapan matanya tidak mendelik ya, mendelik ngotot itu tandanya tatapan mata yang marah. Tatapan matanya yang tenang, yang sayu sambil kamu tersenyum. Gitu. Tandanya kamu antusias banget tuh mendengarkan. Gitu ya. Selalu beri tanggapan. Tanggapan tidak harus banyak ya. Ingat itu, tanggapan tidak harus banyak. Tanggapan itu poin-poinnya yang terpenting. Ada sesekali lah menjawab ya. Dapat meneruskan menceritakan gejala penyakit dan keluh kesahnya gitu ya. Jadi sekali-kali aja menjawab. Atau jawaban kita agar mengarahkan kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita apa dulu? Terapisnya apa dulu? Nah, mengarah ke situ. Perlu kesabaran untuk keluhan pelayanan. Ya, jika pasien mengeluh pelayanan yang diberikan dengan melakukan komplain, Anda harus menghadapinya dengan sabar. Ini ya, ini pasien yang jadi dosen. Kacau tulisannya. Ngantuk ini. Nah, ini ya. Jadi ini perlu kesabarannya. Karena pelayan publik ya seperti ini pekerjaannya. Anda lihat aja di swalayan-swalayan ya. Begitu masuk swalayan, nggak tahu permasalahan apa dia di rumah, pasti akan mengucapkan selamat pagi Bu, selamat berbelanja. Nah itu kan. Dampak melakukan komunikasi terapeutik. Tuh. Perawat yang dapat melakukan komunikasi terapeutik dapat menjalin hubungan rasa percaya dengan klien, mencegah terjadinya masalah legal,
Meminimalkan stres pasien, membantu meringankan berat perasaan dan pikiran pasien, mempercepat kesembuhan pasien. Ini dampak melakukan komunikasi terapeutik. Orang itu bisa menjadi tenang kalau kamu komunikasinya bagus dengan orang itu. Nah, itu orang menjadi lebih tenang, lebih asik. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Gini Pak, saya mau tanya. Iya. Saat kita mau bicara, gimana ya? Bagaimana cara kita berbicara atau menghadapi orang yang saat diajak bicara, misalnya dia tuh salah. Nah, itu langsung marah. Gimana, Pak? Nah, gitu ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi dia emang seperti yang saya katakan tadi, di sini juga dibahas tadi ya. Pasien marah itu biasanya menutup-nutupi kesalahannya, gitu ya. Nah, supaya kesalahannya ini benar-benar tertutup dengan rapi, maka dia akan marah, gitu kan? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kalau kita mempunyai banyak waktu, ya, biarkan dulu sampai tenang baru kita bicara. Ya. Yang tentunya waktu kita bicara itu sambil tersenyum, walaupun itu sulit. Jadi kalau dia marah, ya sudah, tenangkan dulu. Aku tak masak dulu, aku tak apa dulu. Kalau dilihat dia sudah tenang, baru kita berbicara. Maksud saya seperti ini. Apakah saya salah melakukan hal seperti ini? Ini namanya kalau kamu berbicara apakah saya salah melakukan hal seperti ini? Itu kamu melakukan suatu perendahan. Kalau emang saya salah melakukan seperti ini, saya akan merubahnya. Bilang seperti itu. Tetapi saya juga kurang suka kalau kamu seperti itu. Apakah kamu bisa merubahnya untuk saya? Itu kalau kamu ngomong sama pasangan. Caranya seperti itu. Itu ya. Itu kalau kita punya waktu yang banyak. Kalau kita tidak mempunyai waktu yang banyak, kita ya biarkan dia marah dahulu. Biar marahnya itu diluap-luapkan dahulu, asal dia tidak melakukan kekerasan fisik ya. Kita tenangkan otak kita sendiri aja. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, hembuskan lewat mulut, terus bilang tenang, tenang. Sehingga diri kamu, emosi kamu dapat terkontrol. Kalau emosi kamu sudah terkontrol dengan bagus, ya, terus usahakan kamu memberikan senyum yang indah dulu sebelum berbicara. Senyum dulu aja. Sambil mengotak-atik otak kita, perkataan apa yang harus kita sampaikan agar tidak menyinggungnya. Sambil diotak-atik otak kita. Ya. Terus nada bicara kita juga kita atur sehingga tidak mengimbangi kemarahan dia. Tuh. Tetap berada di bawah emosinya di bawah dia. Emosinya di bawah dia. Kalau dia emosinya kan lagi meningkat tuh. Nah, kita berada di bawah dia dulu. Kalau kita sudah terkontrol dengan bagus emosi kita sampaikan. Apakah saya salah melakukan hal seperti itu tadi? Kalau emang saya salah, saya mohon maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Itu disampaikan dahulu sebelum kamu mengkritik dia. Ya. Setelah itu baru kamu mengkritik dia.
Tetapi saya juga kurang suka kalau kamu melakukan hal seperti itu dan semoga kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Itu harapan saya. Tetapi kalau kamu ingin ternyata merubah hal seperti itu, ternyata kamu melakukan hal yang seperti itu, saya tidak marah. Tetapi kamu bisa berubah nggak? Karena saya nggak suka. Gitu. Oh, saya itu nggak salah, saya nggak mau berubah. Ya sudah, kalau itu memang pasangan kamu. Kalau itu hanya pacar ya sudah, cukup segini hubungan kita. Kalau pacar harus gitu. Berarti sudah nggak bisa diajak kompromi sama sekali. Tapi tetap tenang, otaknya tetap tenang. Ya. Tetapi kalau itu suamimu, itu istri kamu, ya harus dipertahankan, setidaknya dia dapat berubah. Karena ikatannya berbeda. Gitu. Kalau dengan pasien, ya, mohon maaf Bapak, kalau pelayanan kami mengganggu Bapak, akhirnya Bapak menjadi marah, mohon maaf kalau kami salah. Ada yang bisa kami bantu Bapak? Gitu. Itu kalau ke pasien, ya beda. Jadi cara ngomongnya beda. Tapi kalau sama pasangan, itu tadi yang pertama, ya, saya akan merubah. Tapi eh, kalau emang saya salah, saya bersedia untuk merubah diri saya. Itu yang pertama kan seperti itu tadi itu, kalau dengan pasangan. Tapi kalau dengan pasien enggak. Mohon maaf Bapak, kalau emang pelayanan kami kurang memuaskan Bapak. Kami akan berbenah diri agar pelayanan kami ke depannya dapat memuaskan Bapak kembali. Ada yang bisa saya bantu Bapak dengan sangat tenang berbicara seperti itu. Itu kalau dengan pasien. Gimana Nika sudah melegakan atau masih harus didiskusikan dengan saya? Silakan. Sudah, Pak. Gitu ya. Itu caranya ya Nika ya. Kalau emang sudah pelajaran kali ini kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu emang dari Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Wasis. Ya, sama-sama.